A few moments later. Halo rekan-akar, tahu nggak sih kalau dalam hubungan kerja, selisih pendapat antara pekerja dengan pengusaha seringkali tak terhindarkan. Penyebabnya pun bisa apa saja, misalnya beda penafsiran atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, sebenarnya ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang wajib kamu ketahui loh. Berikut adalah daftarnya. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 5 tahap yang harus kamu lalui untuk menuntaskan semua konflik dengan benar. Pertama, perundingan bipartit. Kedua, mediasi hubungan industrial. Ketiga, konsiliasi hubungan industrial. Keempat, arbitrase hubungan industrial. Dan terakhir yang kelima, peradilan hubungan industrial. Inilah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang rekan-akar dapat tempuh. Jika kamu sudah mengerti, maka semua akan terselesaikan dengan baik. Tenang saja, karena semua perselisihan pasti bisa dituntaskan kok. Yuk, jangan sampai berlarut-larut ya. Segera selesaikan semuanya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. A few moments later. Di sini kami akan menjelaskan lebih lengkap dan lebih detail. Topik 6, penyelesaian perselisihan perburuan. Perselisihan dalam hubungan industrial. Gimana sih itu? Hubungan industrial melibatkan berbagai pihak dalam perusahaan, terutama manajemen dan pekerjaan atau buruh, yang bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas. Namun, perbedaan pendapat atau pelanggaran terhadap kesepakatan, peraturan perusahaan, maupun perundang-undangan dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Kedua, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apa-apa aja sih isinya? Nah, pertama, perselisihan hak, perbedaan penafsiran atas undang-undang, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Kedua, perselisihan kepentingan, perbedaan pendapat dalam pembuatan atau perubahan syarat kerja. Ketiga, perselisihan PHK, ketidaksepakatan terkait pengakhiran hubungan kerja. Keempat, perselisihan antara serikat pekerja, perbedaan pandangan mengenai keanggotaan, hak, kewajiban antar serikat dalam satu perusahaan. 3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, perselisihan hak dan kepentingan diselesaikan melalui perundingan damai antara serikat buruh dan manajemen. Jika gagal, lanjutkan ke arbitrase P4D atau P4P. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 mengatur perselisihan PHK. Pengusaha wajib mencegah PHK dan mengutamakan kesepakatan bersama demi keharmonisan hubungan industrial. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur perselisihan hak, kepentingan PHK dan serikat-serikat pekerja. Penyelesaian dimulai dari perundingan bipartit maksimal 30 hari. Jika gagal, lanjutkan ke tahap berikutnya. Keempat, penyelesaian perselisihan melalui PHI. 1. Jika perjanjian bersama dilanggar, pihak dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke PHI. 2. Pemohon di luar wilayah hukum dapat mengajukan melalui PHI domisinya. 3. Pegawai perantara wajib mengupayakan musyawarah dan membuat perjanjian tertulis jika sepakat. 4. Arbitrase hanya untuk sengketa perdagangan dan hak pribadi pihak bersangkutan.
Yang kelima, konsiliasi menyelesaikan perselisihan kepentingan PHK dan antar serikat di luar pengadilan. Terima kasih. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, sobat.